Okay, guys, we are going to start the class really soon. And if you have a good connection, internet connection, please open your camera so we can interact to each other. And then please prepare your notes. We are going to learn about how to improve our reading skills today. And then we are going to discuss our recap meetings or preparation for mid-test or mid-final exam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, everyone? Fine, Miss. Alhamdulillah, fine. How was your 3 days of fasting? Bagaimana puasa kalian 3 hari yang lalu sampai until today? Definitely fine, I guess. Alhamdulillah. Okay, before we start our class today, let's together recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, as I promised you on our previous meeting, today we are going to learn together how to improve reading skills, because on the last previous meetings we already discussed about how to improve our listening skills, and then today will be reading skills, and then maybe after UTS we are going to learn about how to improve our academic writing skills as well. So prepare your notes if you have paper and pen, or you can write on your phone as well. It's up to you guys. And then after this theory, I will share you a preparation of mid-final exam or ujian tengah semester. Okay, first one, how to improve reading skills. With here, who does like read a book, or especially English book? Siapa yang di sini suka baca buku? Atau pertanyaannya diganti, buku apa yang terakhir kalian baca? What is the latest book that you read? Coba, bisa buku apa aja ya? Bisa buku online, bisa buku buku cerita, mungkin dongengin adiknya. It depends on what you like or what your previous reading materials. Atau bisa juga kalau kalian buat laporan praktikum, maybe some of you read some chapters of the book, misalnya baca buku sebagian dari buat biasanya rencana kerja atau laporan praktik itu depannya ada dasar teori ya, biasanya juga bisa baca dari situ. It's not specifically in English, so you can answer what is the latest book that you read. Coba saya mulai dari siapa dulu ya. Nah, dari A dulu nih, Adela. What is your latest book that you read? I think I don't like reading books, Mom. Books. But I think I prefer reading English movie subtitle. Oh, English. Yes.
Okay. Can improve our English skills too. So yeah, that's it. Okay. Okay. Thank you, Adola. The next one, maybe alphabetically, the last one, Yulia. Yes, ma'am. What is your latest book that you read? Novel. Novel. What is the title of your novel? The title is Bumi Manusia. Oh, Bumi Manusia. Okay, good. Did you watch the movie yet? Yes, I like the movie because Because there itu, ma'am, ada Iqbal. oh, Iqbal, you are a fan of him. Okay. Yes. Thank you, Yulia. Okay, one more. Maybe a boy. I will ask Ahmad Alfian. Yes, ma'am. What is the latest book that you read? I don't like reading book, ma'am. You don't like reading book? Or what is the latest article? Maybe you read some news, or maybe nowadays people like to read like Line Today or thetik.com, or do you read like that news article? I don't like, ma'am. But maybe in Ramadan, do you read Quran or Tadarus maybe? Yes. Okay. I like Tadarus. Okay, so that is the answer. Okay, thank you, Ahmad Alfian. Yeah, maybe because it is Ramadan, you read more Al-Quran nowadays, so it's good for you. Okay, thank you for the people that I asked. Now, it is tips and tricks how to improve reading skills, specifically in English. Okay, the first one, why do we read? So there are a lot of reasons why should we read. The first one is to search for simple information. For example, nowadays we ask Google, what is the term of blah, blah, blah? For example, for simple information or a definition. Maybe you search for what is the term of COVID-19 when the first COVID-19 appears. So you can do that for a simple information. The second one is to skim quickly. For example, your laboratorium report, and you have a lot of theories maybe, and then you want to search specific information. For example, how to calculate maybe formula of Newton maybe for fisika dasar. So you search it quickly on a book and then search specific page. And the third one, to learn from text. So for example, you have what it is, a task from your lecturer. Maybe you have to find what is the definition of organic chemistry, maybe kimia organik ya. So you search and then learn from the text. And then the fourth, to integrate information. So it's like you search COVID-19 and then you integrate the information, what is COVID-19, how the symptoms, and then how if our one of our family members has a symptom of COVID-19, what we should do. And then the last one,
fifth one is to write. For example, if you want to write an article, you have to read first. So you gather the information first, and then you did it a lot, maybe in the past, maybe in your high school, or even nowadays for your laboratorium report. You read to write. So kalian membaca material dulu tentunya untuk menulis, kita butuh bahan-bahan untuk menulis. So it is important to read some informations or materials. And then the last one, to critique text. It is definitely for example, for review a book, review a journal, review an article. For example, last time, if you have a Bumi Manusia, a novel, and then you want to critique the book, you have to read first. So those are the reasons why do we read. The next one is some tricks that maybe you can follow these tricks at home and then at your own time. So step one, gather reading materials. If you don't like to read, please start from now, because as we know, we are maybe you are all already college student or university students. Reading is the most important thing to do. Even you don't like it, please push yourself to read at least maybe one article a day. It's for example, news nowadays. So it is important to catch up what happened today. Misalnya kalian tidak suka membaca, tapi paling tidak kalian tahu informasi-informasi terkini ya. Even hari ini sudah ada YouTube, kita cuma menonton saja. Paling tidak kita bisa juga membaca berita. Kalau milenial itu biasanya suka baca-baca berita yang singkat seperti Line Today, mungkin kalian punya Line. Misalnya di Line Today, even the news is not 100% accurate, walaupun 100% tidak akurat, tapi kita cukup membiasakan untuk membaca, walaupun kadang beritanya juga tidak sesuai dengan kenyataan atau mungkin judulnya berlebih-lebihan, tapi paling tidak kita sudah mencoba untuk membaca walaupun dalam bahasa Indonesia, or even you have if you have courage, jadi you have to encourage yourself to read some English materials if you want to improve your reading skills in English. For example, last time Adela said that she likes to watch English movie because she likes to read a subtitle, so she can improve vocabularies in English. That is good as well. Jadi reading materials itu bukan cuma book, tapi juga bisa subtitle juga. And then the next one, find a quiet place to read. Ini khusus untuk buku yang kalian mau cari informasinya dengan baik ya. Kalian juga kalau misalnya mengerjakan laporan praktikum atau misalnya rencana kerja praktikum, pasti ingin mengerjakan tugas di suasana yang nyaman. Begitu juga apalagi if you want to improve your reading skills in English, so you have to find a quiet place so you can understand the words. If you don't know what the meaning of specific vocab or specific word, you can write it and then maybe Google it or translate it on Google. It is easy nowadays. You don't need a thick dictionary book. You just ask by your voice to ask Google what is the definition of certain or specific word. Jadi untuk membaca kalian perlu tempat yang sepi ya, paling tidak untuk fokus. Kemudian kalau ada kata-kata yang kurang
kurang paham, kalian bisa menulisnya, kemudian bisa cari artinya dalam Google Translate. Sekarang lebih mudah ya, tidak perlu dictionary atau kamus yang tebal, kita cuma tanya Google Translate saja. Itu sampai sekarang pun saya masih melakukan itu. Jadi if I read some journal or articles in scientific journal, there are a lot of terms that I do not know, so I should write it to keep it on my memory, because if we write it, it is higher chance to remember. Jadi kalau kita menulis kata-kata yang tidak kita ketahui, itu lebih mudah diingat suatu saat dibandingkan kita hanya ini artinya ini. Atau lebih lebih menempel lagi kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau kita tulis ulang dalam artikel kita, misalnya kalau kita tadi menulisnya. That is the step 2. And then step 3, schedule reading time daily. Ini yang pada pertemuan yang awal juga saya sering bilang, kita paling tidak 5-10 menit juga tidak apa-apa kalau misalnya meluangkan waktu. As we spare our time to read Quran. Jadi kalau membaca Quran itu bukan menunggu kita meluangkan waktu, tapi kita harus meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Begitu juga kalau kalian mau meningkatkan skill bahasa Inggris kalian, luangkanlah waktu, bukan cari waktu yang luang ya. That is the step 3, schedule reading time daily. The next one, step 4, keep a notepad and pencil nearby. Ini yang tadi saya bilang. Kalau kalian banyak vocab yang tidak tahu, seperti misalnya kita kuliah saja, biasanya kita juga suka mencatat-catat ya. Jadi sambil, walaupun ini daring atau online, mungkin ya sebagian besar, mungkin hampir seluruhnya ini off cam. Saya nggak tahu kalian sambil apa. Tapi paling tidak, saya yakin kalian have a paper and pencil nearby. Jadi kalau ada seperti ini, tadi step 1 apa ya, step 2 apa, bisa dicatat. And then if you have difficult word, maybe you don't understand what it means, bisa kalian tulis dulu, kemudian simpan dan cari artinya setelah kalian tulis. And then step 5, take your time, don't rush through your reading. Jadi tadi dalam keadaan yang santai, jangan terburu-buru. Misalnya kalian sedang menunggu jemputan misalnya, atau sedang menunggu waktu buka puasa. Jadi harus dalam waktu yang santai supaya fokus membacanya. And then step 6, set a realistic goal. Jadi kalau tadi misalnya dalam 1 minggu kalian hanya bisa 5-10 menit, ya silahkan ditulis saja goal kalian, atau my goal is to read maybe 5 to 10 minutes a day or a week. Jangan sampai kita terlalu membebani, misalnya saya harus bisa membaca 1 jam 1 hari gitu. Tapi secara realistik kita tidak bisa, jangan dipaksakan. Jadi bertahap. Tadi seperti misalnya minggu ini ya 5-10 menit, minggu depan tambah lagi seperti itu. And while, jadi ini tadi adalah tips before we read. Now tips while we reading. So this is the first one. This especially for your improvement to English reading. Jadi ini khusus untuk supaya kita meningkatkan bahasa Inggris kita. Yang pertama adalah predicting the content of the text. Jadi our section. Jadi kita memprediksi kontennya itu apa. Misalnya judulnya sudah tahu nih. Kalian judul misalnya cerita tentang Cinderella, and then the first paragraph is about how Cinderella lives with her stepmother and then two stepsisters, and then you might predict the future may be a horrible story, or the next 2 paragraphs will be an exciting moment how Cinderella changed her life by
going to the dance party, maybe like that. Jadi kita memprediksi kontennya, misalnya dari Cinderella, kita tahu di paragraf pertama misalnya cerita tentang kehidupannya Cinderella dengan ibu tiri dan kakak-kakak tirinya. Kemudian kita memprediksi, oh sepertinya isinya seperti ini deh, seperti bagaimana dia melewati kehidupannya misalnya seperti itu. Jadi kita bisa memprediksikan. Itu yang mudah ya, misalnya contoh Cinderella. Atau cerita-cerita yang lain, dongeng-dongeng yang lain. Atau kalau misalnya secara saintifik juga, misalnya kita membaca tentang di bahasa Indonesia juga banyak yang memprediksi konten ya. Kita lihat dari kalimat pertamanya itu apa, nanti dalam intinya ceritanya itu seperti apa. Itu juga sudah kita pelajari di bangku SMA, bahasa Indonesia itu sudah dikupas tuntas lah tentang memprediksi kalimat tengah sampai akhir. And then number 2, connecting one part of the text to another. Ini juga penting untuk mengkoneksikan kalimat, apalagi kalau misalnya banyak kata yang kita tidak tahu. Misalnya paragraf pertama, kalimat pertama kita tahu nih artinya, tapi kita tidak terlalu paham arti kalimat kedua karena kita tidak tahu beberapa kosakatanya. Nah, caranya itu connecting. Misalnya di kalimat pertama Cinderella menceritakan tentang stepmother dan stepsister. Kemudian yang kedua, mungkin kalimatnya juga nggak jauh dari itu. Misalnya hidupnya Cinderella itu seperti apa. Misalnya dia tinggal di loteng atau di atap rumah dan lain-lain. Jadi bisa mengkoneksikan satu kata dengan kata yang lain, bisa mengira-ngira, oh ini kayaknya kata ini artinya ini deh, sebelum kalian cari di Google Translate. Jadi mengkoneksikan itu juga penting. Kemudian, nah ini tadi, guessing the meaning of new words from context yang tadi saya sampaikan, kita menebak-nebak. Karena kita tahu connectingnya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, kira-kira apa. Jadi kita juga tahu, bisa menebak-nebak kata yang baru kita tahu. Kemudian, ask questions while you read. Jadi kita juga perlu bertanya ketika kita membaca. Maksudnya, ya tadi seperti, oh kira-kira nanti habis ini apa ya ceritanya, yang seperti tadi, yang contoh mudahnya Cinderella yang semua orang tahu. Questions-nya, oh, kira-kira habis ini ada kejadian apa ya gitu, atau habis ini Cinderella ngapain ya gitu di kalimat selanjutnya. Nah itu adalah contoh ask question while you read. And then number 5, paying attention to text structure. Nah, ini juga penting. We already learned it on the second meeting, I guess, for simple structure, compound complex, and compound complex structure. And then so it is easier to know whether it is simple structure, so you will understand it easier, I guess. Jadi struktur itu seperti apa sih? And then struktur di sini juga bisa dalam artian misalnya present tense, past tense, tenses ya. Misalnya oh ini kalimat lampau, misalnya Cinderella pasti misalnya kalau semuanya present present tense, ya selanjutnya pasti present tense. Kalau awalnya past tense, biasanya kelanjutannya juga past tense dalam satu paragraf itu. Nah, ini juga ada beberapa hasil dari pengerjaan kalian, tugas kalian. Itu juga banyak yang kurang konsisten ya. Misalnya kalau kalian lagi cerita present tense, ya semuanya present tense. Kemudian kalau kalian memang lagi menceritakan past tense, dalam kalimat past tense ya, kalau bisa semuanya juga dalam bentuk past tense. Kecuali memang kalian lagi menceritakan past tense nih, terus kalimat selanjutnya memang kalian sedang menceritakan hari ini, yang sedang kalian lakukan sekarang baru boleh present tense. Jadi kalau kalian menulis harap diperhatikan ini sedang terjadi atau sudah terjadi. Jadi grammarnya juga perlu diperhatikan. Kemudian read the same material a second time. Ini juga untuk improve our reading skills. Kita sudah membaca nih sampai selesai, terus udah cari arti kosakatanya. Kemudian baca kedua kalinya, pasti kalian juga akan lebih paham karena kalian sudah tahu kosakata-kosakata yang tadi tidak dimengerti.
And then the last one, after. So we already discussed about before and while we read, and then the last one is after. So the first one, reflecting on what has been learned from the text. Jadi kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dari teks itu. Merefleksikan seperti apa namanya, misalnya kalau kita buat laporan praktikum nih, terus mungkin kita mengeluh banyak banget tulisannya, misalnya tulis tangan atau ketik, saya nggak tahu ya sekarang laporan praktikum itu tulis tangan atau sudah diketik. Terus kita tidak hanya dapat sampainya saja, tapi kita tahu learn from the text. Kita sudah belajar dari tulisan kita atau bacaan kita. Oh, bahwa menghitung apa ya contohnya ya, panjang gelombang misalnya lambda itu pakainya sama dengan C per F misalnya. C kemudian F itu frekuensi. Jadi C itu kecepatan cahaya dalam ruang hampa misalnya. Oh, jadi kita tahu nanti kalau misalnya ada soal ini bisa praktekkan sehari-hari. Kalau panjang gelombang radio sekian, berarti frekuensinya berapa ya? Gitu. Nah, itu misalnya reflecting on what has been learned from the text. Oke, selanjutnya atau misalnya tadi buku-buku cerita atau buku dongeng, legenda dan lain-lain, jadi kita bisa merefleksikan. Misalnya tadi cerita The Story of Cinderella, we learned that cerita dari Cinderella, kesabaran, buah dari kesabaran akan ada indah pada waktunya misalnya. Itu contoh dari reflecting on what we have learned from the text. Oke, itu saja tips. And then the last one is a website that you might click at after this at your home at your own time. It is a website that make you test your ability or maybe improve your reading skills. It calls breakingnewsenglish.com. I will share you soon. But before that, is there any questions that you want to ask? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tanya balik. Apakah kalian memperhatikan atau tidak? Oke. Tanya. Oh iya. Yang tadi, yang tips while reading itu yang number 3-nya apa ya, Bu? While reading number 3, sebentar. 1, 2, 3. Oh, guessing the meaning of new words from context. Sebentar, saya share screen lagi. Jadi number 3 of the tricks while we are reading a book or reading materials, guessing the meaning of new words from context. Maksudnya adalah tadi seperti saya bilang, pasti dalam satu paragraf misalnya, satu kalimat selanjutnya misalnya kita ada beberapa kosakata yang tidak kita ketahui. Nah, kita bisa menebak-nebak artinya nih dari kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Ini sedang membicarakan misalnya tadi ya, yang mudah saja Cinderella. Di cerita kalimat pertama tentang kehidupannya Cinderella, dia hidup bersama ibu tiri dan kakak tirinya. Di kalimat kedua itu misalnya menceritakan dia hidup tinggal di loteng misalnya. Tapi kita tidak tahu arti kata, misalnya arti kata apa ya, lived misalnya, LIVED misalnya. Tapi kita bisa menebak-nebak apa ya, dia titik-titik di loteng gitu misalnya, atau dia tinggal state misalnya, kita tidak tahu kata arti state, lampau dari stay. Kemudian kita bisa guessing atau mengira-ngira ini artinya apa ya dari kalimat itu. Atau di loteng, upstairs, di lantai atas. Kita mengira dia tinggal, ada stairs, ada
tangga, up itu naik, berarti misalnya upstairs, berarti di lantai atas gitu. Kita bisa menebak-nebak artinya walaupun kita belum tentu benar artinya itu. Jadi sebelum kita cari artinya di Google Translate atau di dictionary atau di kamus, kita bisa menebak-nebak artinya. Oke, itu siapa? Ada pertanyaan lain atau masih dipertanyakan maksudnya? Udah ngerti, Bu. Terima kasih. Oke, welcome. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, oh ya, saya mau tunjukkan breaking news English.com. Ini sangat membantu kalian. Jadi dia itu ada levelnya. Kalian bisa menyesuaikan levelnya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada breaking news English ya .com. Nah, di sini banyak sekali bacaan, kemudian ada level-levelnya. Jadi kalau kalian nanti sempatkan waktu untuk baca ini, nanti juga ada di UTS, ada salah satunya hampir sama lah kalau kalian bisa latihan-latihan. Nah, ini adalah levelnya level 0, 1, 2, 3. Semakin tinggi levelnya, semakin kompleks. Jadi dari kosakatanya, kemudian susunan kalimatnya itu semakin tinggi, semakin kompleks. Kita coba yang mudah aja kali ya, yang ini earliest cherry blossom in Japan City in 600 years. Jadi kita coba level 0. Jadi kalian bisa tahu ini memang ada beberapa ads-nya ya, ada beberapa iklannya, dicuekin saja. Nah, enaknya di breakingnewsenglish.com ini, kalian bisa listen, bisa read, bisa match. Jadi ada gamenya gitu, ada match, ada spell, kita main spelling, kemudian ada missing words, kemudian ini levelnya semakin naik. Nah, ini cherry blossom atau sakura ya di sini ya, mekar bunga sakura di Kyoto. Nah, ini dari level 0 itu kata-katanya itu yang cukup mudah ya, paling mudah di antara level yang lain. Di sini cherry blossoms in Kyoto bloomed at their earliest in 600 years. Jadi si bunga ini atau cherry blossom itu hampir sama dengan sakura, itu mekar. Misalnya kalian tidak tahu bloomed itu artinya apa ya, tapi kira-kira aja kalau bunga itu apain ya gitu. Misalnya di sini bunganya mekar, kemudian they picked a day earlier than previous record set in 1409. Jadi ini kalimat-kalimatnya masih cukup mudah dibandingkan level 2 dan 3. Kemudian nah di sini juga ada phrase matching. Jadi kalian bisa sudah baca kalimatnya, kemudian kalian mau memasangkan. Nah, ini dulu pelajaran SMP, SMA, SD bahkan ya suka matching-matchingkan atau suka memasang-masangkan kalimat. Nah, ini bisa dilakukan kalian. Kemudian listen juga bisa. Jadi nanti ada audionya, kemudian kalian dengarkan. Nah, jadi ini sangat mudah. Kemudian put a slash where the space are. Jadi misalnya di sini kita memberikan garis miring untuk spasinya. Ini bisa kalian print di rumah, terus bisa kerjakan kalian sendiri. Nah, ini cara-caranya. Answernya juga ada kunci jawabannya, jadi sangat mudah untuk kalian praktekkan di rumah. Oh ya, silakan kalau ada yang mau izin ke toilet, silakan bisa. And then we will see. Nah, ini missing words. Nah, yang nanti di UTS kurang lebih nanti ada missing words ya. Jadi caranya kurang lebih seperti ini. Kalian menebak titik-titiknya itu apa. Nanti saya pilihkan. Nah, di sini ada pilihannya. Kira-kira apa ya yang cocok. Jadi ada pilihan gandanya. That is the example of breakingnewsenglish.com and then how to use it. Jadi bedanya kita coba itu level 0 ya. Nah, naik level dia kalimatnya juga akan bertambah dan
lebih kompleks. Nah, ini tuh. Dia kalimatnya lebih panjang, lebih kompleks, kosakatanya juga. Nah, dia bertambah panjang dan lebih kompleks lagi. Jadi ada level-levelnya. Kalian bisa dari level 0 sampai level 6 kalau nggak salah di sini. Tapi tergantung bacaannya ya. Ada yang bacaannya hanya 2 level, 3 level. Bisa kalian pilih sendiri. Kemudian ada true or false. Ini juga mungkin kalian juga di SMA sudah belajar ya true or false, atau yang pernah ujian IELTS ini juga ada true or false or not given. Ini juga bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Kalian misalnya print atau kalian tinggal tulis ini, jawab titik-titiknya di catatan kalian atau di note atau di handphone, kemudian lihat kunci jawabannya benar nggak ya. Dan ini juga ada yang titik-titik, ini nih yang listening. Kalian bisa dengarkan listeningnya. Coba ya kita ke listening. Di sini bisa American and British. Kayak kalian mau listeningnya yang apa? Nah di sini ada slowest, slower, and medium. Saya akan coba share komputer sound, jadi kalian bisa dengarkan. Ini sebagai contoh ya. Earliest cherry blossoms in Japan City in 600 years. This is breakingnewsenglish.com. Kan, it's slowest, itu paling lambat. Kemudian di sini ada British and American. Kalian bisa dengarkan. Earliest cherry blossoms in Japan City in 600 years. Nah, itu lebih cepat. Earliest cherry blossoms in Japan City in 600 years. And different between British and American accent. And then maybe we try fastest one. Earliest cherry blossoms in Japan City in 600 years. This is break. Nah, jadi kalian bisa tes sendiri nih mau lambat, sedang atau cepat, British or American accent. Ini website gratis, jadi kalian bisa akses kapan saja, walaupun ini banyak iklannya ya, seperti biasa website seperti ini. Bisa kalian akses sendiri, kemudian cari bacaan yang kira-kira menarik nih. Di sini ada cherry blossom yang kalian suka, misalnya bunga sakura Jepang, kalian suka, bisa ketikkan kata kuncinya, kata kunci kalian mau apa gitu. Oke, sampai sini, is there any question? Itu ya, tips lumayan menurut saya sangat berguna. Saya juga baru tahu breakingnewsenglish.com ini baru 1 tahun belakangan ini, dan menurut saya itu sangat bermanfaat, apalagi bagi yang beginner atau yang pemula. Atau mungkin kalian punya adik-adik SD, SMP, SMA, bisa sambil mengisi waktu luang sambil main breakingnewsenglish.com. Okay, if there is no question, we will continue our material today, our theory today about preparation for mid-exam. Jadi kisi-kisi UTS untuk UTS nanti. Ini UTS kalian sudah dapat jadwal UTS belum? Belum. Oh, belum tahu jadwal UTS-nya? Belum. Oh, belum. Seharusnya mungkin sudah di-share ya di email, blast email, atau nanti saya kasih linknya. Oh, bukan kasih link ya. Kalau mahasiswa itu harusnya tahu di website atau di yang lainnya. Sebentar.
Oke, saya cek bahasa Inggris ada pada hari Jumat depan, Jumat tanggal 23 April, jam pertama. Jam pertama itu jam 8 sampai jam 10. Sebentar nanti saya share aja di grup mungkin ya, untuk jadwal yang lain. Kalau kalian memang belum dapat jadwal ujian tengah semester. Oke, setiap dosen pasti punya caranya sendiri untuk ujian ujian tengah semester ini, atau mungkin semester kemarin kalian sudah tahu beberapa dosen caranya mungkin beda-beda untuk ujiannya. Nah, untuk ujian bahasa Inggris itu saya sesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan fakultas. Jadi tanggal Jumat depan itu tadi tanggal berapa? 23 ya. Tanggal 23 April jam 8. I'm going to share you a YouTube link on Google Classroom. Jadi jam 8 tepat saya akan upload Google Classroom link, YouTube link. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan di YouTube itu, termasuk listening. Jadi kalian siapkan kuota internet untuk YouTube, kemudian kuota internet pastinya untuk mengupload jawaban jawaban dari UTS. Jadi waktunya adalah 90 menit karena ini 2 SKS maksimal 90 menit. Jadi jam 8 sampai jam 9.30. So 8 to 9:30. And then I will give you 15 minutes. Jadi saya akan memberikan 15 menit untuk mengupload. Siapa tahu ada yang internet kurang baik dan lain-lain. Please be aware and then contact me. Jadi silakan sebelum ujian atau misalnya mendadak saat ujian kalian mati lampu, langsung informasikan saya. Jangan sampai waktu sudah berjalan, misalnya sudah 9.35 gitu, baru kalian kasih tahu, Bu, koneksi internet saya mati atau lampunya listriknya mati setelah 9.45 misalnya. Jadi itu saya anggap gugur. Jadi harus on time sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kampus, yaitu tanggal 23 April jam 8 sampai 10, tapi karena ini adalah 2 SKS, jadi sampai 9.30. Saya kasih waktu 15 menit untuk upload, jadi tapi kalau sebelum 9.30 sudah selesai, silakan bisa di-upload di Google Classroom juga. It is a closed book, so please be honest to yourself. Score is important, but the most important thing is your honesty. Jadi nilai juga penting, tapi silakan kejujuran adalah yang paling penting saat ini, apalagi kita semua sedang berpuasa gitu ya. Jadi tolong jujur pada diri sendiri, kalian mengerjakan tanpa melihat catatan, tanpa melihat atau tanya temannya atau jawaban temannya. Cukup kalian kertas, pulpen, kemudian kalau misalnya pakai HP, silakan pakai HP menonton video YouTube-nya. Kalau pakai laptop lebih baik gitu ya. Okay, so that is about the rules of our English exam. Jadi nanti gitu ya, silakan siapkan headset mungkin yang baik, atau misalnya laptop sudah cukup bagus ya, silakan pakai laptop. Nah, yang kita sudah pelajari diantaranya adalah theory structure, simple, compound, kompleks, itu sudah kita pelajari dan pastinya akan keluar. Kemudian metode analisis kalimat, maksudnya kita analis nih mana yang simple, mana yang compound, mana yang kompleks dari suatu bacaan. Kemudian kita sudah belajar listening juga minggu lalu, and then you can practice it more at home. Kemudian memahami reading yang hari ini kita pelajari bersama, dan terakhir adalah slide and reference. Ini juga pertemuan beberapa minggu yang lalu mengenai citasi dan daftar pustaka. And then jadi kisi-kisi yang pertama adalah structure. Jadi ini ada
contoh aja ya. Jadi contoh pertanyaan, analyze a paragraph in the structure types, simple, compound, complex, or compound complex. Nah, ini contohnya ada 5 kalimat nih. Ini yang tadi saya contohkan, ini sederhana, tapi di ujian nanti, di tes nanti, pastinya soalnya akan berbeda. Cerita lain atau mungkin kalimat ilmiah, tergantung nanti di ujiannya seperti apa. Ini contohnya ya. Once upon a time, there was a simple and beautiful girl named Cinderella. Ini nomor 1. Jadi kalian nomor 1 poin pertama gitu ya. Jadi bercabang. Jadi nomor 1 punya anak 1 lagi, 1 sampai 5. Gitu. Jadi nomor 1 kalian cari ini kalimat apa? Kalau kalimat simple, jelaskan kenapa ini kalimat simple. Kalau compound itu kenapa, kompleks itu kenapa. Itu saja deh. Kemudian yang kedua, misalnya, ini nomor 2. She lived with her evil stepmother and 2 stepsisters. Nah, di sini kalimatnya apa? Diidentifikasikan. Coba saya tes nih, saya tanya ya. Tadi yang belum sesuai abjad saja deh. Coba, yang tengah-tengah aja. Coba huruf Rosi coba. Rosi coba identifikasi nomor 2 aja deh. Nih, she lived with her evil stepmother and 2 stepsisters. Itu termasuk simple, compound, kompleks, atau compound kompleks. Halo Rosi, apakah are you there? Rosi? Atau kalau Rosi belum menjawab, we move on to the next one. Coba dibantu ya. Coba Hari Susanto. Hari Susanto, are you there? Oh, ada yang chat ini. Hadir Bu, mic rusak. Oke. Oke. Coba yang lain. Let's try Andi Tashira Asbar. Apa jawabannya? She lived with her evil stepmother and 2 stepsisters. Itu termasuk kalimat apa? Kompleks, Mem. Kompleks, why? Kenapa, Andi? Kok jawabannya kompleks? Oke. Kurang tepat ya. Jadi, she lived with her evil. Coba ya, saya di sini. Jadi, she lived with her evil stepmother and 2 stepsister. Jadi di sini bukan kompleks. Even though di sini ada and, ya, di sini ada and, tapi di sini and-nya itu bukan dari compound. Dia hanya menghubungkan 2 objek saja. Jadi di sini sudah jelas di sini adalah simple karena di sini terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat atau subject and verb. Okay, let's try another sentence coba ya. Nomor berapa ya yang cukup rumit? Coba nomor 4 nih. Her stepsisters just never had to work. They just roamed around the house in their fancy dresses. Coba apa? Coba saya tanya. Sini nggak ada kalimat penghubung ya, tapi sudah jelas di situ ada berapa subjek, berapa predikat. Coba saya tanya
Dwi Wulan. Coba yang saya garis bawahi itu kalimat apa? Kompleks. Kompleks. Oke. Why? Kenapa? Subjeknya ada satu, tapi predikatnya ada dua gitu. Oke. Oke, thank you, Dwi. Jadi sebenarnya kurang tepat ya, karena di sini her stepsisters, walaupun they di sini merepresentasikan her stepsisters, tapi dia kalau di struktur kalimat itu adalah dua subjek. Jadi ini subjek sendiri, sini subjek, di sini never have to work, itu verb sendiri. Kemudian di sini just roamed around, ini juga verb sendiri. Gitu. Jadi ini bisa masuk ke compound kalau kita memperkirakan di sini ada but di sini ya. Misalnya di sini bisa ada but. Atau kalau kita misalnya di sini memperkirakan di sini however atau while, di sini juga bisa kompleks. Jadi bisa keduanya compound atau kompleks. Tapi yang jelas bukan simple, juga bukan compound kompleks. Compound kompleks kan harus ada compoundnya, ada kompleksnya ya. Nah itu contohnya saja. Oke, itu contoh ya untuk structure. Nanti kalimatnya bukan Cinderella, bukan tentang Cinderella lagi, tapi cerita yang lain. Jadi kalian bisa pelajari ulang atau dari yang kemarin hasil koreksi saya. How is simple compound, how is simple sentence, how is compound sentence, and then how are complex or compound complex sentences. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Not yet, ma'am. Okay. Jika kalian, if you have a difficult time to understand this one, you can private chat me or ask on the WhatsApp group about any paragraph that you read, and then maybe you are not sure yet what is the sentence structure is. So you can ask on the group or PM me. Okay, the next one. Ini sudah ya. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Sorry, saya akan hapus dulu. Sebentar, eraser. Oh, clear. Clear all drawings. Oke, kita sudah mempelajari reference and citation. And then, ini kemungkinan pertanyaan yang bisa ada. Tapi saya akan memberikan salah satu pertanyaan aja dari 3 ini. What is a reference or citation? Kemudian, why should we write a citation or reference? Ini ada di teori kita yang dahulu. Kalian bisa lihat lagi. An example of citation. Jadi, seperti tugas kemarin, nanti pertanyaan di UTS juga akan kurang lebih juga seperti ini. Di sini ada book, ada artikelnya. Diingat-ingat kalau Harvard style itu nama depan belakang dibalik, kemudian tahun, kemudian judulnya, kemudian volume, isu, dan lain-lain mengikuti di akhirnya. Gitu ya. Nanti bisa saja ini keluar kembali atau bisa saja buku dan artikel lain tapi kurang lebih formatnya sama. Itu untuk reference and citation. And then the next one, listening session. Jadi ini listening kemungkinan akan diletakkan paling awal supaya kalian juga fokus untuk listening ya sebelum lihat pertanyaan yang lain. Jadi there will be 2 number of listening. Jadi yang pertama adalah conversation. Kalian bisa buka contoh pertanyaannya di pertemuan minggu lalu. Itu adalah contoh conversation. Jadi you answer the questions.
Kemudian ada yang story. Story itu contohnya kayak tadi di breakingnewsenglish.com itu ada cerita, kemudian kalian menebak ABC-nya itu apa. Ini juga pasti kalian sudah berpengalaman ketika ujian SMA ya. Ada story, kemudian ada istilah pilihan gandanya dari cerita tersebut. And then the next one, reading. Yang terakhir yang hari ini kita pelajari, why should we read? Kenapa kita harus membaca? Example of reading questions. Jadi contoh dari reading question itu bisa yang kalian pelajari di tadi ya, breakingnewsenglish.com. Jadi ada kalimat, nanti saya kasih titik-titik di sini, kemudian kalian diminta untuk memasangkannya. Jadi tulis tangan saja. Tidak perlu menulis kalimatnya ulang secara semuanya satu paragraf, cukup nomornya aja. Nanti saya akan kasih tahu nomor ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Jadi kalian cukup tulis jawabannya saja untuk mempersingkat waktu. Okay, I think that's all for today. Oh no, for the kisi-kisi test. Is there any questions? Ada pertanyaan? Video ini juga saya akan share nanti di YouTube dan Google Classroom, jadi kalian bisa mengakses kembali jika koneksi kalian tidak baik atau jika kalian mau belajar kembali nanti. Biasanya sistem kebut semalam, mungkin kalian akan melihat video ini hari Kamis, jadi kalian bisa tonton lagi kisi-kisinya hari Kamis nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, the last but not the least one, we will going to do a small quiz. Jadi silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan di chat. Saya akan kasih linknya di chat. Silakan kalian bisa akses. Ini sebagai presensi kehadiran hari ini juga. Jadi nanti saya presentasikan dengan cara kalian mengisi pertanyaan yang ada di, tinggal kalian klik link tersebut. Oke. Bisa dibuka ya? Jika tidak bisa boleh buka. Bisa. Oke, jika tidak bisa, tolong kasih tahu supaya kalau ada masalah bisa. Oke, the question I will share you the questions while you answer it. It's easy question, so it's only a small survey. Kalian bisa sambil mendengarkan. Jadi, we have been through a half semester. Kita sudah setengah semester belajar bersama walaupun daring ya. Saya yakin akan sangat seru kalau kita sudah tidak daring, tapi unfortunately we still do it online. So the questions is about the online course for English course. Nama lengkap tentu untuk bisa presensi atau attendance hari ini. Kemudian yang pertama pertanyaan adalah bagaimana kuliah online secara keseluruhan, semua mata kuliah selama ini yang kalian rasakan. Apakah so-so, biasa aja, or fun, menyenangkan, or pusing banyak tugas, atau rindu kuliah tatap muka di kelas? Well, kalian mahasiswa 2020 pastinya belum pernah tatap muka di kelas ya. Mungkin waktu SMA pengen ngerasain seperti apa sih tatap muka di kelas ketika kuliah, atau other, bisa jawaban yang lain. Bisa pilih dari satu, silahkan. And then next one, model kuliah online yang kalian sukai dan sesuai dengan kondisi kesehatan internet kalian. Ini semua mata kuliah ya. Apakah materi PDF saja atau video conference di Zoom, Google Meet, atau Microsoft. Ada Microsoft Meeting kalau nggak salah namanya. Kemudian kuliah WhatsApp maksudnya biasanya ada dosen yang ngasih materi di WhatsApp atau voice note atau PDF, kemudian menjelaskannya lewat voice note
atau lewat ketikan WhatsApp. Mungkin ada beberapa dosen yang seperti itu. Atau video YouTube dari materi dosen. Ini yang saya praktekkan ketika kemarin ada kayaknya video yang dari YouTube. Kemudian video dari YouTube atau sejenis di luar presentasi dosen. Nah, ini yang di luar, misalnya kalian saya suruh untuk menonton TEDx di YouTube misalnya. Contohnya seperti itu. Atau video Panoto dengan kuis tengah materi. Nah, ini yang juga kalian sudah lakukan. Yang sentence structure kalau nggak salah pakai video Panoto, itu ada kuis di tengah-tengahnya supaya bisa fokus, atau other, atau yang lainnya yang mungkin kalian pernah lakukan. Kemudian metode presensi kehadiran yang kalian suka. Ini berbagai macam dosen atau berbagai macam kuliah sinkron asinkron pasti ada salah satunya ini. Nah, metode presensi itu seperti apa yang kalian suka? Ada yang dari tugas presensinya, ada yang dari quizzes, ada hanya ketik komen di Google Classroom, atau ketik hadir di kuliah WhatsApp, atau ketik hadir pada komen YouTube. Nah, sekarang khusus mata kuliah bahasa Inggris, pembelajaran seperti apa yang kalian suka? Boleh lebih dari satu. Jadi, we have been through half semester. Which one is your most favorite one? Zoom meeting, or video YouTube, or both of them, or video Panoto, atau tugas interview yang kemarin native speaker untuk kalian interview. Ada quiz juga, kemudian tugas harian lain seperti kalian minta untuk identifikasi sentence structure, kemudian quiz yang lain apa ya? Citation and reference, daftar pustaka, itu tugas harian lain. Nah, untuk tugas pra-UTS, interview, apakah menurut kalian tugas tersebut meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris? Bisa kalian, nah ini tugas interview sebenarnya juga akan kita review bersama-sama ya nanti setelah UTS. Itu adalah suatu hal pokok sebenarnya, tugas besar kita bersama. Nanti habis UTS, saya akan bincangkan lagi mengenai interview ini. Does it make you more confident to speak in English or to listen in English? Because a conversation or an interview is listen and speak. Apakah ya, tidak, atau mungkin? Bagaimana kesan kalian berbicara dengan native English speaker? Mariela is absolutely native English speaker. Mary ya dari USA. Mustafa itu sebenarnya bukan native English speaker, tapi his English is really good. He speaks fluently in English, so we categorize him as native or fluent in English. Bagaimana kesan kalian setelah berbicara? Ataukah it is your first time? I get nervous, or it's fun? He or she is so friendly. Maybe some of you feels like that. Kemudian, semua materi sebelum UTS apakah mudah dipahami? Silahkan jawab. Is this hard or easy peasy, or so biasa aja? Jika ada yang sulit, bagaimana yang Anda belum paham? Boleh lebih dari satu, atau tidak ada, semuanya sudah paham, silahkan klik di situ. From 1 to 5, what is your satisfaction of learning method of this course or English course? 1 sangat puas, 2 puas, 3 biasa aja, 4 kurang puas, 5 tidak puas. And then the last one, it is maybe the most important thing. Kesan dan komentar ya, bisa kritik juga. What thing that you do not like or you like from this English course? Please tell me. Oke, sudah ya. Kalau kalian sudah mengisi, coba saya lihat sudah berapa orang ya yang mengisi. Ada responnya baru 8 orang. Oke, sambil menunggu yang lain,
hari ini hadir 20, tadi sempat 26 ya. Mungkin ada yang keluar karena koneksi. Sambil menunggu yang lain ya. Oh, ada yang nggak bisa dibuka. Sebentar. Ini 8 orang sudah bisa. Coba saya coba ya. Save. Coba dicoba lagi. Saya kasih link Google-nya aja coba. Yang sudah mengisi nggak perlu ngisi ulang ya. Ini sama linknya. Cuman yang satu pakai singkat, yang satu pakai Google Doc. Sama aja. Saya share everyone. Yang belum bisa mengisi bisa klik lagi, lihat lagi chatnya. Mungkin ada yang belum bisa mengisi. Sambil menunggu, saya mau tanya nih, how is your impression or what is your critics or your comments on our learning methods? Coba saya tanyakan random ya, yang belum saya tanya siapa ya. You can answer it in English or in bahasa, it's up to you guys. Coba Latif, coba. Apa nih feedback for our English course? So for the next half semester, jadi setelah UTS kita bisa perbaiki bersama metode apa yang kira-kira cocok nih untuk bahasa Inggris. Coba Latif, apa saran dan masukan? Latif Budiono, are you there? Halo Latif. Oke, Latif tidak menjawab. Kita coba yang lain. Coba Narisa. Yes, ma'am. Yeah. What is your feedback for our course or really good. We can see the materi with video or gimana ya, berulang kali, kita bisa nonton videonya berulang kali, and then I think it's really good. Okay, thank you Narisa. Yeah, you're welcome. Okay, the next one, question about the interview. How did it go, or what do you feel about the interview? Ini bisa interview nanti lebih lengkap saya akan tanyakan juga habis UTS ya. Ini hanya selingan saja. Coba saya tanya ke Wahyu Raharjo. What do you think about the interview? Iya, Wahyu? Iya. Gimana interview kemarin? Apa yang dirasakan atau apa tanggapanmu tentang interview? Ya, biasa aja. Biasa aja, oke. Oke, any feedback for interview or for the course? Ada masukan untuk interviewnya atau course-nya atau apa pembelajaran kita? Wahyu? Ya, nggak ada, udah. Udah, oke. Ini Wahyu tipe-tipe yang jawab singkat ya? Oke, thank you Wahyu. Apalagi ya, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup materi kuliah hari ini. Metode pembelajaran seperti apa yang paling kalian suka? What is your most favorite method or way or media that
you like the most? Coba yang belum saya tanya siapa ya? Coba Putri. Yes, ma'am. Yeah, what is your most favorite media? Or apa ya? Yang paling kamu suka di kelas bahasa Inggris ini, medianya apa? Apakah Zoom atau video YouTube atau video Panopto atau Quizzes atau yang lain-lain? I think I have 3. First is Zoom, second is Quizzes, and third is yang tengah video itu ada kuisnya apa? Panopto. Yes, that's right. Okay, thank you Putri. Okay, I think that's all for today. I hope you guys can understand the materials that I gave you along the way this half semester. Semoga semua materi yang setengah semester ini kalian pahami betul. Dan video ini juga akan saya upload di YouTube seperti yang tadi saya sampaikan supaya kalian bisa lihat lagi materinya. Kemudian apa ya? Have a good day of fasting. It's almost 4 hours more, I guess, or 3 hours more to go. So prepare your study really well for your mid-final exam, and then be safe, stay safe, and then stay healthy. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan supaya nanti kita ketika UTS bisa mengerjakannya dengan baik walaupun dalam keadaan berpuasa. Kejujuran sangat penting juga. Jadi bagi kalian yang mata kuliah apapun, silakan terapkan kejujuran itu untuk ujian tengah semester kalian. Yang terakhir apa ya? Oke. Saya sampaikan sudah 18 respon, yang lain ditunggu ya untuk attendance atau kehadiran. Saya kira tadi sudah sampai ada 25 mahasiswa yang hadir hari ini, jadi saya tunggu 7 yang lain. Kalau kesulitan untuk mengakses linknya, silahkan chat di WhatsApp group, okay guys, to just pop up and ask question on the WhatsApp group. I don't really mind. And then if you have any question about anything, please ask me through WhatsApp group as well tentang materi bahasa Inggris atau tips and tricks, other tips and tricks, or maybe kalian akan interview bahasa Inggris di kemudian hari, atau saya lihat ada siapa ya kemarin, Putri yang mau casting, maybe you barangkali dia casting berbicara bahasa Inggris, mungkin mau tips and tricksnya seperti apa, misalnya kalau bahasa Inggris bisa tanya apa saja kepada saya. Okay, before we close our course today, once again thank you guys for attending this class until the end of half of the semester. Let's together close this course by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you guys on the final exam, mid-final exam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.